Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diau Haktino Putri dengan NIM 1107620289 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang perbedaan kurikulum 1994 dengan kurikulum lainnya. Sebelumnya, saya akan membahas tentang garis besar dari kurikulum. Kurikulum sendiri memiliki arti perangkat mata pelajaran dengan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum 1994 memiliki beberapa tahap sampai penyempurnaan dilakukan. Yang pertama yang dilakukan adalah penyempurnaan kurikulum pada tahun 1984 sehingga berpacuan atau berpatokan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pada akhirnya kurikulum 1994 dimulai pada tahun ajaran 1994/1995 sampai dengan 2003/2004. Metode yang digunakan pada kurikulum 1994 adalah metode ceramah. Mengapa metode ceramah? Karena yang pertama yang dilakukan oleh kurikulum ini adalah teacher center atau guru sebagai pusat perhatian dari siswa. Selanjutnya adalah berorientasi pada kognitif siswa, di mana siswa dipaksa untuk berpikir cerdas dan kreatif. Selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran klasikal yang dimulai dengan metode pembelajaran yang klasik. Ada juga mata pelajaran yang dikembangkan oleh kurikulum 1994 adalah PPKN, Pendidikan Agama, Islam ataupun Kristen. Selanjutnya, Bahasa Indonesia, Matematika, KTK, Penjas Orkes, Mulok atau muatan lokal, dan pelajaran IPA dan IPS dilakukan mulai dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Selanjutnya berjenjang pada SMP dan SMA. Selanjutnya ada jadwal evaluasi yang dilakukan oleh guru untuk benefit pada siswanya. Yang pertama ada ulangan harian yang dilakukan pada seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali tergantung subbab materi yang diampunya. Selanjutnya ada ulangan catur wulan. Yang ketiga ada EPTA yang dilakukan oleh sekolah dan EPTANAS yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan kurikulum dari tahun 1947-2013. Namun, saya akan menjelaskan secara spesifik mulai dari tahun mulai dari tahun 1975 hingga 2013. Kurikulum 1975 memiliki latar belakang yang berpengaruh pada konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective. Selanjutnya, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Pendekatan yang bersifat langkah-langkah sistematis dalam mengelola pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, produk dari pendekatan kurikulum 1975 dikembangkan melalui model satuan pelajaran di mana guru harus dapat mengembangkan kurikulum satuan pembelajaran setiap materi pembelajaran yang ingin diajarkan di kelas. Selanjutnya, setiap guru harus membuat satuan pelajaran yang berisi rincian petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, dan selanjutnya ada materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar dan mengajar, dan evaluasi dari setiap ujian yang dilaluinya. Selanjutnya, kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru disebutkan sebagai menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. 1984, PPSI disempurnakan dengan menjawabkan model satuan pelajaran yang berkonsep cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau ini bisa difokuskan pada anak sekolah dasar yang ada di kelas rendah.
saya pribadi di kurikulum 1994 ini lebih fungsional dan terstruktur secara baik, karena di kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya atau kurikulum 1984. Berikut penjelasan beberapa perbedaan kurikulum dari awal 1947 hingga 2013 yang sudah mengalami 11 pergantian kurikulum dan sekarang menjadi 12 pergantian kurikulum yang ditambah dengan kurikulum merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyimaknya. Assalamualaikum.